Selamat pagi, perkenalkan nama saya Johannes Barra dari Program Studi Pendidikan Biologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel atau memperbaiki sel yang rusak. Pada pembelahan mitosis akan menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosom dan sifatnya identik dengan sel indukannya. Misalnya jika sel indukannya diploid, maka anakannya juga akan diploid. Pembelahan mitosis adalah bagian dari siklus sel mitosis. Didahului dengan interfase yang mendominasi siklus sel. Interfase dimulai dengan fase G1 di mana ukuran sel membesar dan lanjut ke fase S di mana terjadi sintesis dan replikasi DNA. Terakhir adalah fase G2, organel sel terbentuk dan sel siap untuk membelah. Lanjut adalah profase. Sentrom bereplikasi menjadi dua lalu bergerak ke kutub inti sel yang berlawanan. Benang kromatin menebal menjadi kromosom dan nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Metafase. Selanjutnya ada metafase. Proses metafase ini membran inti sudah tidak ada sehingga kromosom keluar dari inti dan berada di sepanjang bidang ekuator sel. Kromosom berada pada kondisi paling padat sehingga lebih pendek dan paling tebal. Selanjutnya anafase. Kromatid yang awalnya bergabung di tengah sel mulai berpisah dan bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan sehingga mengalami perubahan bentuk, memanjang dan membran selnya mulai mengerut. Telofase. Materi genetik duplikat yang dibawa dalam nukleus sel induk dan dipisahkan menjadi dua sel anakan yang identik. Selanjutnya adalah tahapan meiosis. Tahapan meiosis ini terjadi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis adalah proses pembelahan yang berlangsung dalam dua kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan. Masing-masing sel anakan mengandung separuh kromosom dari jumlah kromosom induknya. Pembelahan meiosis terjadi pada waktu pembentukan gamet-gamet. Tahapan meiosis terdiri dari dua bagian, yaitu meiosis 1 dan tahapan meiosis 2 melalui interfase. Interfase terjadi sebelum atau sesudah meiosis. Dalam meiosis 1 terjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase profase 1. Fase profase 1 terdiri dari beberapa tahapan, berikut rinciannya. Leptoten. Pada fase leptoten, kromatin atau bagian dari inti sel tampak seperti benang-benang panjang yang halus dan melingkar. Sigoten. Benang-benang kromatin selanjutnya berubah bentuk menjadi batang-batang kromosom. Masing-masing kromosom mencari pasangan sendiri sama dan membangun atau sebangun atau menyerupai. Terus Pighaten. Kromosom homolog yang terbentuk terdiri dari dua kromatid. Lanjut diploiden. Kromatid yang memisah kemudian membentuk stromoter yang merupakan kromatid paling kuat. Selanjutnya diakinesis. Proses ini merupakan fase hilangnya nukleolus dan membran nukleus. Lalu tetrad mulai bergerak ke bidang ekuator. Fase metafase 1. Pada fase ini tetrad kromosom sudah berada di bidang ekuator. Selanjutnya di bidang ekuator, benang spindle meletakkan diri pada setiap sentromer kromosom. Selanjutnya fase anafase 1. Kromosom homolog yang berisi dari kromatid kemudian ditarik oleh benang spindle. Selanjutnya fase telofase 1. Kromosom homolog yang sudah membelah
melalui dua fase, yaitu sinotis satu yaitu proses pemisah kromosom homolog menjadi dua sel. Lalu fase internesis yaitu tahapan antara dua pembelahan mitosis dengan kandungan DNA lengkap. Selanjutnya adalah meiosis 2. Meiosis 2 ini juga tidak jauh berbeda dengan meiosis 1. Pertama ada fase perfase 2. Pada fase ini kromatid membran masih melekat pada sentrometid. Kromatid membran masih melekat pada fase profase 2. Pada fase ini kromatid membran masih melekat pada sentrometer kromosom. Fase metafase 2, kromosom yang berisi dua kromatid akan merentang dan terbentuklah benang-benang spindle dengan satu ujung melekat pada strometer dan sisanya menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Ketiga, anafase 2. Benang-benang spindle kemudian menarik kromatid ke kutub berlawanan sehingga kromosom memisahkan kedua kromatid dan menuju kutub berbeda. Dan terakhir atau yang keempat, fase telofase 2. Kromosom dari kromatid yang terpisah mencapai kutub pembelahan dan melahirkan 4 inti mengandung setengah pasang dari kromosom dari salinan DNA. Kemudian masuklah pembelahan ke fase sitokinesis 2, yaitu tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel yang menghasilkan 4 sel kembar haploid. Oke, itu dia sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.